Selamat pagi anak-anak. Pada sesi ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai kehidupan dalam novel dengan subtema menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Sebelum kita melanjutkan penjelasan tentang PPT ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Yang pertama, mengidentifikasi pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam sebuah karya sastra, khususnya novel. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang, baik itu secara lisan maupun tulisan. Kemudian, tujuan yang ketiga yaitu menganalisis isi dan kebahasaan novel. Dan tujuan yang keempat adalah merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaan, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Nah, pada tujuan-tujuan ini ada kata yang sengaja saya beri warna merah. Mengapa? Karena pada kesempatan ini saya akan lebih mengarahkan pembicaraan tentang pandangan pengarang. Apa itu pandangan? Nah, kita akan mencari jawabannya di bagian berikutnya. Di sini saya akan memperlihatkan beberapa gambar. Nanti kalian bisa mengungkapkan, ya, itu gambar apa? Apakah akan ada perbedaan di antara kalian? Apa yang kalian lihat? Nah, kalian perhatikan gambar yang pertama. Coba perhatikan baik-baik dulu. Ada gambar apa di sini? Atau gambar apa yang kalian lihat di sini? Sudah menemukan gambarnya? Apa yang kalian lihat? Nah, mungkin ada ya yang melihat, oh di sini ada gambar dua orang, nih, kakek dan nenek sedang berhadap-hadapan muka. Ya, nah kalau misalnya itu yang kalian lihat pertama kali tadi waktu gambar ini saya tampilkan, itu artinya kalian adalah orang yang memandang situasi itu hanya dari luarnya saja. Nah, itu sama juga misalnya kalian mengenal seseorang, hanya mengenal luarnya saja, tidak mau tahu dengan detail orang yang baru kalian kenal. Ya, itu kalau apa? Kalau yang kalian lihat gambar dua orang ini, kakek dan nenek saja. Tapi mungkin ada yang lebih teliti lagi. Oh, saya bisa melihat dalam gambar tersebut ada 3 orang. Yang mana 3 orang itu? Nah, ini gambar orang pertama, ya. Orang memakai topi, duduk bersama. Yang satu bermain musik, yang satu sedang menikmati permainan musik, main gitar ya di situ ya. Dan yang satu lagi ada di sini, kecil. Meskipun kecil tapi ini gambar orang juga. Ya. Nah, kalau kalian bisa melihat tiga-tiganya, ini gambar pertama, gambar orang kedua, gambar orang ketiga, itu artinya kalian adalah orang yang sangat teliti. Perhatian kalian terhadap detail-detail tertentu itu patut diacungi jempol. Ya. Itu makna dari apa yang kalian lihat dari gambar ini. Tapi mungkin juga ada lagi yang bisa melihat gambar yang lain, misalnya
Oh, selain gambar orang, misalnya saya bisa melihat ada gambar guci di sini. Ya, nggak apa-apa karena emang ini bentuknya seperti guci. Ya, bagus. Ada yang melihatnya. Tapi mungkin ada lagi yang lebih unik lagi penglihatannya. Nah, di sini ini sebenarnya gapura ini. Ya, ini adalah pintu gapura ini. Gapuranya ini gapura, kemudian ini pintunya. Nah, yang rambutnya ini adalah pemandangan di balik gapura itu. Nah, kalau kalian misalnya sampai bisa melihat yang sedetil itu, memang di sini kalian adalah orang yang sangat teliti terhadap detail-detailnya. Ya. Kemudian saya ada gambar lagi, silahkan perhatikan. Nah, di sini ada gambar apa ini yang kalian lihat? Coba kalian perhatikan baik-baik. Sudah? Gambar apa yang kalian lihat? Ya, mungkin ada yang melihat, oh saya melihat gambar seorang nenek yang sudah tua, ya, yang memakai kerudung putih, ini kerudung putihnya. Kemudian gambar neneknya, ini hidungnya lumayan besar ya. Kemudian ini matanya, kemudian ini mulutnya, dan ini dagunya juga lumayan panjang. Ini gambar yang pertama. Mungkin ada lagi gambar yang lain yang bisa kalian lihat. Ya, mungkin ada yang menemukan gambar seorang gadis cantik, ya usia sekitar 15 sampai 17 tahun. Mana yang mana ini? Nah, ini adalah poni gadis itu. Kemudian ini telinganya. Kalau tadi kan mata neneknya ya, ini menjadi telinga si gadis itu. Ini gadisnya, hidungnya di sini, ini matanya. Kemudian ini dagunya, ya kan? Kemudian ini lehernya. Nah, kebetulan dia mungkin ini memakai kalung atau apa ya. Kemudian dia memakai baju yang cukup tebal ini. Ya. Jadi di sini sebenarnya ada 2 gambar. Gambar seorang nenek dan gambar seorang gadis cantik. Ada yang menemukan lagi gambar yang lain? Ya, oke, kalau tidak ada tidak apa-apa karena emang itu pada dasarnya ada 2 gambar. Nah, sekarang di sini saya mempunyai gambar binatang. Ya. Pertanyaannya sekarang, ada berapa jumlah hewan yang ada pada gambar ini? Coba silahkan kalian perhatikan, ada berapa gambar binatang? Sudah kalian temukan ada berapa gambar? Ada 2, 3, 5, atau mungkin 10? Nah, yuk kita cermati bersama. Nah, ini yang paling kecil, kalian lihat ya, di sini ada gambar apa? Tikus. Ya, betul. Kemudian di atasnya tikus, itu ada gambar apa lagi tuh? Tikus, kemudian ini ada gambar kucing. Ya. Kemudian ada gambar anjing. Kemudian ada lagi gambar apa? Ya, gambar keledai di sini. Ini gambar keledai. Kemudian yang paling besar gambar apa? Gambar gajah. Ya, ini yang paling kelihatan gambar gajahnya. Masih ada lagi gambar binatang yang kalian temukan? Kalau diperhatikan sungguh-sungguh ya, ini di bagian ekornya ini, ya, ini adalah gambar ular. Kemudian di sini, ini menurut yang punya gambar itu adalah gambar ikan toda. Ini yang
panjang itu ya. Kemudian ini adalah gambar nyamuk. Ya. Kemudian ini adalah gambar kura-kura. Ya. Kemudian di sini ini ada gambar berang-berang tapi tidak terlalu kelihatan ya. Kemudian yang agak kelihatan ini gambar apa? Ikan. Kemudian ini meskipun kecil, ini adalah gambar kepala burung. Ya. Gambar kepala burung. Kemudian ada lagi, ini gambar apa? Lumba-lumba. Nah, di bawahnya di sini, ini kelihatan sekali ya, gambar kepala apa? Buaya. Nah, kemudian di atas kepala keledai ini ternyata ada gambar apa? Seekor ayam, induk ayam ini. Kemudian di sini ini adalah gambar udang. Dan ternyata kalau kita jumlahkan dari nama-nama binatang yang tadi sudah saya sebutkan itu sebenarnya jumlahnya ada 16. Nah, ini kalian bisa lihat gambar apa saja yang ditunjukkan di situ. Baik, ini mengenai jumlah gambar binatang yang ada di dalam satu gambar. Mungkin ada berbeda-beda ya, ada yang menemukan 5, ada yang 10, ada mungkin yang hanya menemukan 4 dan sebagainya. Tidak masalah karena memang apa? Sudut pandang kita itu berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat lagi, saya masih punya satu gambar lagi. Ya, silahkan. Ini gambar apa? Coba kalian perhatikan dulu. Sudah menemukan gambarnya? Gambar apa yang kalian lihat? Gambar orang tua. Nah, ini mungkin yang paling jelas kelihatan pertama kali begitu saya buka gambarnya tadi mungkin ya. Nih, ada gambar orang tua. Dan ini nggak salah kalau penglihatan kalian menunjukkan bahwa ini adalah gambar orang tua. Nah, kalau yang pertama kali tadi kalian lihat, begitu kalian melihat gambar ini adalah wajah seorang pria tua, maka itu artinya kalian memiliki pribadi yang selalu melihat segala sesuatu secara garis besar. Ya. Kalau misalnya itu dalam hal cinta, katanya itu kalian adalah tipe yang mudah dirayu oleh seseorang yang rela meluangkan waktu, tenaga, energi, dan kerja kerasnya untuk mendapatkan cinta kalian. Luar biasa ya. Ini kalau yang kalian lihat adalah gambar seorang pria yang sudah tua. Tapi mungkin ada yang menemukan gambar yang lain. Ya, mungkin ada yang menemukan ini. Gambar ini. Gambar apa? Gambar seorang bertopi yang sedang menunggang kuda. Ini tidak salah karena emang ini ada ya. Ini kudanya, kemudian ini orangnya, ini topinya. Dia ada di Di air ya, sepertinya ya, seperti di sungai. Nah, kalau misalnya kalian menemukan gambar ini ketika pertama kali tadi gambar ini saya buka, itu artinya kalian memiliki kepribadian yang jinak-jinak merpati. Sampai kalian merasa menemukan seseorang yang tepat. Baru kalian akan memberikan hati kalian pada seseorang yang bersikap santun dan perhatian kepada kalian. Ini kalau kalian menemukan menemukan ini, seorang pria yang bertopi dan naik kuda. Ada lagi gambar yang bisa kalian lihat di sini? Ada? Nah, di sini nih, di bawah ini. Ini gambar apa ini? Ya, ini sebenarnya gambar orang juga ini.
gambar orang sedang tidur di tepi sungai ini ya. Ini seorang perempuan yang sedang tidur di tepi sungai. Nah, kalau tadi begitu kalian melihat gambar ini pertama kali dan ini yang kalian tangkap, itu artinya kalian adalah orang yang pernah terluka. Terluka kenapa? Terlebih karena pengalaman cinta di masa lalu. Nah, sekarang masalahnya kalian kesulitan untuk meyakinkan diri sendiri bahwa cinta sejati itu memang ada. Ya, ini kalau pertama kali yang kalian lihat tadi ya. Kemudian masih ada lagi nggak gambar yang bisa kalian lihat di sini? Nah, kalau tadi pertama kali begitu saya buka gambar ini, yang kalian lihat adalah ini. Ya, ini ada semacam atap. Ini sebenarnya atap jembatan ini. Itu yang kalian lihat. Ya, maka artinya kalian orang yang mempunyai kepribadian yang unik, tapi sedikit liar dan sulit dijinakkan. Nah, sebenarnya kalian menyukai gagasan-gagasan jatuh cinta, tetapi pada akhirnya kalian akan lebih senang menjalani kehidupan ini sendirian. Ini ya, ini kalau yang pertama kali kalian tangkap adalah ini jembatannya yang ada di atas apa? Di atas sungai itu. Nah, ini gambar-gambar yang saya punya. Dengan melihat gambar-gambar tadi mungkin ada perbedaan. Ada yang begitu saya tunjukkan baru kemudian kalian, oh iya itu ada gambar orang sedang tidur, oh iya itu ternyata ada gambar orang naik kuda, oh iya ternyata itu ada gambar seorang nenek atau seorang gadis dan sebagainya, ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa pandangan setiap orang itu berbeda-beda. Kita bisa melihat satu objek yang sama dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, mengapa itu sampai terjadi? Jawabannya adalah apa? Karena setiap orang itu mempunyai persepsi, ya, persepsi atau daya tangkap sendiri-sendiri. Nah, mengapa di sini setiap orang persepsinya berbeda-beda? Ini, kalau ini pengertian persepsi terlebih dahulu ya. Nah, persepsi itu adalah cara individu berpikir mengenai sesuatu atau ide tentang suatu hal. Tadi begitu melihat gambar, wah ide yang muncul apa di situ. Nah, itu persepsi. Atau bisa juga persepsi adalah cara individu melihat sesuatu dengan indera penglihatannya, dengan indera penciuman, maupun dengan panca indera yang lainnya. Ini sebenarnya hampir sama ya. Jadi begitu melihat sesuatu, begitu mencium sesuatu, atau mendengar sesuatu, atau merasakan sesuatu, kemudian seseorang itu akan ini bisa menangkap sesuatu. Nah, kemudian pengertian yang ketiga yaitu kemampuan alami individu untuk memahami atau memperhatikan sesuatu dengan cepat. Menangkap sesuatu dengan cepat. Oh, itu gambar orang tua, itu gambar seorang gadis, itu gambar orang naik kuda dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan apa? Dengan persepsi. Kemudian pertanyaan yang muncul yang tadi sudah saya kemukakan, mengapa persepsi setiap orang itu berbeda-beda? Ini. Nah, persepsi seorang itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kognisi, aspek kognisi dan afeksi. Ini sama seperti kalau misalnya kalian terima rapot, itu kan ada penilaian kognitifnya, ada penilaian afektifnya. Kognisi atau
kata sifatnya kognitif, itu dipengaruhi oleh ini semuanya. Ada daya ingat seseorang, pengetahuan seseorang, konsep-konsep, kemudian kemampuan berbahasanya, proses asosiasi, proses berpikir dan sebagainya. Ini sangat mempengaruhi persepsi seseorang. Kemudian hal lain yang juga mempengaruhi persepsi seseorang adalah afeksi, atau kalau di penerimaan rapat itu kalian afektif ya, itu kata sifatnya itu adalah berkaitan dengan emosi dan perasaan seseorang. Jadi ini antara afeksi dan kognisi ini sangat mempengaruhi persepsi seseorang. Ini tentang persepsi. Berdasarkan gambar-gambar di atas, saya sangat berharap kalian lebih paham dengan apa yang dimaksud dengan penafsiran pandangan seseorang terhadap sesuatu. Hal itu jugalah yang terjadi pada diri setiap pengarang dalam memandang sesuatu terhadap dunia di sekitarnya, yang sebenarnya merupakan bahan dasar dari karya-karya sastranya. Paham ya? Baik. Kemudian yang berikutnya, mengapa saya sampai harus menitik beratkan pada pandangan pengarang? Apakah itu penting untuk mendukung karya-karyanya? Nah, saya katakan di sini sangat penting. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa menjadi sangat penting? Jawabannya ada di sini. Mengapa pandangan pengarang menjadi hal yang sangat penting dalam karya sastra? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, karena apa yang diungkapkan oleh para tokoh dalam karya sastra itulah yang mewakili pandangan pengarang. Jadi misalnya dalam sebuah karya sastra itu ada 2 orang tokoh, itu artinya di sini pengarang mewakili pandangan 2 orang tokoh itu. Kalau misalnya ada 5 tokoh, berarti pengarang harus bisa mewakili 5 orang itu. Kalau dalam novel misalnya ada lebih dari 10 orang, nah itu artinya sama juga dengan pengarang itu harus bisa mewakili ke 10 tokoh itu. Luar biasa ya. Ya, ini seperti contoh misalnya kalian pernah membaca Laskar Pelangi ya, novel Laskar Pelangi, atau paling tidak kalian pernah nonton filmnya, boleh. Nah, itu kan ada banyak sekali tokoh di situ ya. Nah, itu artinya si penulisnya Andrea Hirata itu bisa mewakili begitu banyak pandangan orang. Satu contohnya saja misalnya ada sebuah gedung sekolah di pedesaan ya, yang mungkin kalau bagi orang lain tidak menjadi masalah. Oh, itu sebuah gedung sekolah, hanya itu saja. Tapi bagi seorang Andrea Hirata itu bisa menjadi bahan karyanya. Kemudian dia bisa mewakili tokoh-tokohnya, misalnya untuk yang anak-anak saja itu ada beberapa orang ya mewakili itu. Tokoh-tokoh anak-anaknya yang agak banyak, kemudian ada tokoh-tokoh gurunya, ada tokoh kepala sekolahnya, kemudian ada lagi orang tua murid, ada pengawasnya dan sebagainya. Luar biasa, dia bisa memandang dari beberapa sudut. Ini mengapa saya katakan bahwa pandangan pengarang itu menjadi hal yang sangat penting dalam karya sastra. Di samping itu, nih yang kedua, kalau tadi kan kalian itu ada perbedaan ya, perbedaan gambar apa yang kalian lihat, itu tidak masalah. Begitu juga dalam dalam sebuah karya sastra. Nah, di sini dikatakan begini. Yang kedua,
Tanpa adanya perbedaan pandangan antar tokoh, maka dalam karya sastra itu tidak akan ada konflik. Iya. Padahal kalau tidak ada konflik, nih yang ketiga ya, tanpa konflik sebuah karya sastra tidak akan tercipta. Ini sama juga kalau misalnya kita tadi bertemu muka kemudian memperhatikan gambar bersama-sama. Ada yang mengatakan saya melihat gambar seorang nenek, saya melihat gambar seorang gadis, atau saya melihat gambar orang naik kuda, saya melihat gambar 2 orang tua dan sebagainya, saya melihat 3 gambar orang dan sebagainya. Kalau misalnya semuanya memandang hal yang sama, nah maka tidak akan ada komunikasi, tidak akan ada perdebatan. Sama juga dengan dalam sebuah karya sastra. Kalau tidak ada perbedaan pandangan, maka pasti tidak akan ada konflik. Kalau tidak ada konflik, maka karya sastra itu tidak akan tercipta. Ini pentingnya apa? Pandangan pengarang terhadap sesuatu yang ada di dunia sekitarnya. Nah, maka di sini bisa saya katakan ya, boleh dikatakan bahwa seorang pengarang karya sastra adalah orang yang luar biasa. Mengapa? Karena mereka bisa mewakili pandangan beberapa orang dari berbagai lapisan masyarakat terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya. Ini. Ya, jadi kalau kalian nanti bisa menjadi seorang pengarang cerpen atau novel yang handal, itu artinya kalian orang yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya, dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, kita bisa menarik kesimpulan mengenai pandangan dan penafsiran pengarang. Pandangan atau penafsiran adalah bagian dari suatu penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifik. Kemudian, kesimpulan yang kedua, seorang pengarang menciptakan novel dalam konteks tertentu. Cerita yang dilukiskan di dalamnya bersumber dari masyarakat imajiner yang dikehendaki. Ini kesimpulan kita untuk sesi ini mengenai pandangan dan penafsiran pengarang. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan nanti disampaikan di zoologi ya, di ruang diskusi, supaya saya sekalian bisa menjelaskan teman yang lain. Sekian dan terima kasih.